Sepenggal kisahku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya dilahirkan di Kota Bogor, Jawa Barat. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Jangankan untuk punya motor, mobil, rumah mewah, untuk makan sehari-hari aja kami sangat kesulitan. Bapak saya seorang buruh dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Pagi itu hari Sabtu jam 6.30 tanggal 9 Maret 2006. Saya memutuskan pergi dari kampung halaman menuju pulau penghasil timah terbesar di dunia, yaitu Pulau Belitung. Bermodalkan bekal nasi yang dibungkus dengan daun pisang dan uang senilai 175.000, pergilah saya dari kampung halaman. Singkat cerita, sampailah saya di Pulau Belitung. Kehidupan saya di sini tidak sesuai apa yang saya bayangkan. Saya di sini tidak langsung kerja, melainkan saya menganggur selama 4 bulan. Tidur pun saya di emperan, dan untuk bertahan makan pun saya harus mengerjakan pekerjaan yang di luar kemampuan saya. Pengalaman pahit kerja pun sudah saya rasakan semuanya. Dari mulai saya jadi tukang pijit, jadi tukang nyetak batako, jadi tukang nyekop pasir, semua sudah saya alami. Pagi itu dengan pikiran guna gulana, saya duduklah di sebuah toko. Dan tidak sengaja saya ketemu sama ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini tidak lain tidak bukan adalah sang pemilik toko tersebut. Dan di situ saya memberanikan diri untuk meminta pekerjaan. Dan saya berjanji saya akan bekerja keras apapun pekerjaannya. Yang penting saya mendapatkan upah untuk bertahan hidup. Singkat cerita, bekerjalah saya di toko tersebut. Di sini saya sebagai pengantar galon. Tiap pagi saya harus mengantar galon pesanan orang-orang, terutama ke salah satu SPBU yang tidak jauh letaknya dari toko tersebut. Tiap pagi saya harus memikul galon untuk keperluan karyawan SPBU. Tidak terasa saya sudah 3 bulan bekerja sebagai pengantar air galon. Malam itu malam minggu pukul 7. Selepas saya bekerja, saya memutuskan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba handphone saya berbunyi dan segeralah saya angkat. Dan ternyata yang menelpon itu adalah pengawas SPBU yang sering saya antar galon. Di situ beliau menawarkan pekerjaan untuk mengepel lantai SPBU. Dan di situ saya tidak berpikir panjang, saya mengiyakan pekerjaan itu. Dan dalam pikiran saya mempunyai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan toko saya. 3 bulan telah berlalu, saya mengerjakan 2 pekerjaan ini. Kalau pagi saya bekerja di toko, kalau malam saya bekerja di SPBU. Singkat cerita, pada suatu hari, pengawas dari SPBU tersebut memanggil saya untuk menemui beliau di kantor. Singkat cerita, bertemulah saya dengan si bapak pengawas di sebuah kantor yang ada di SPBU. Saya mulai menanyakan kenapa sebabnya saya dipanggil ke kantor. Dan si bapak itu menjelaskan apa maksud dan tujuan beliau memanggil saya ke kantor. Setelah saya mendengar penjelasan beliau, perasaan bercampur aduk menjadi satu. Perasaan senang, terharu, bahkan tidak percaya. Bagaimana tidak, si bapak itu menawarkan saya pekerjaan yang di luar dugaan saya, yaitu saya diperintahkan untuk menjadi security dan sekaligus pengurus penginapan yang ada di SPBU tersebut. Saya tidak langsung mengiyakan tawaran beliau, melainkan saya bertanya kepada beliau, "Kok bisa Bapak mempercayai saya untuk mengurus penginapan?
dan menjadi security di SPBU ini. Dan beliau itu menjawab, karena saya melihat kerja keras kamu dan kejujuran kamu selama ini. Singkat cerita, setelah saya keluar dari kantor itu, saya langsung menemui ibu pemilik toko tersebut. Dan saya meminta izin ke beliau untuk berhenti dan mau pindah kerja di SPBU. Dan alhamdulillah beliau itu mengizinkan saya untuk pindah kerja tersebut. Dan mulailah saya bekerja di SPBU tersebut sebagai security dan pengurus penginapan. 12 tahun berlalu saya bekerja di SPBU ini. Banyak banget susah senang yang saya alami. Dari mulai teman yang gak suka kepada saya, bos yang selalu mencari-cari kesalahan saya. Tapi tidak apalah. Yang penting di sini saya kerja dengan sungguh-sungguh dan selalu berpegang teguh kepada kejujuran.